Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nesa Vita Almira Haq dengan NIM A11 2023 15188. Jadi di sini saya akan mempresentasikan project Arduino digabungkan dengan WhatsApp Web, JS, dan MySQL. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan dulu konsep dasar dan arsitektur sistem yang dibangun. Jadi proyek ini itu merupakan sistem Smart Medicine Reminder yang menggunakan perangkat keras berbasis IoT dengan basis data dan layanan notifikasi instan. Jadi alur data itu dimulai dengan Arduino Uno yang berfungsi sebagai unit pemrosesan utama untuk mengatur waktu pengingat menggunakan RTC DS3231 dan menampilkan informasi pada LCD 16x2 berbasis I2C. Jadi di sini itu ketika jadwal minum obat atau saat pasien melakukan pengukuran kesehatan melalui pulse sensor atau sensor detak jantung, Arduino itu tidak berdiri sendiri, melainkan dia itu mengirim kode pemicu atau trigger berupa data string melalui komunikasi serial atau kabel USB ke laptop dengan kecepatan baud rate 9600. Di sisi laptop itu juga terdapat program gateway berbasis Node.js yang terus bersiap membawa port serial tersebut menggunakan library serial port. Begitu data diterima, Node.js itu secara paralel akan mengeksekusi dua perintah sekaligus, yaitu dia itu akan menyimpan log aktivitas ke dalam database MySQL melalui server Laragon untuk keperluan reka medis. Dan juga dia itu akan meneruskan pesan peringatan atau hasil metrik kesehatan ke nomor WhatsApp pasien secara real-time menggunakan library WhatsApp Web.js. Nah, sekarang saya akan membedah logika pemrograman yang tertanam pada kedua sisi perangkat lunak. Jadi yang pertama ini di Arduino-nya dulu. Jadi struktur program itu dibagi menjadi fungsi setup, di void setup ini. Jadi dia itu berguna untuk inisialisasi pin tombol dengan input pull up. Yang ini tujuannya untuk menghemat kabel. Dan juga dia itu mengaktifkan jalur komunikasi I2C via wire begin. Yang ini. Dan juga dia itu memulai interaksi dengan modul RTC. Oke. Kemudian di dalam fungsi loop, di sini, mulai dari sini, program itu terus-menerus memantau penekanan tombol mode pengingat dan mencocokkan waktu saat ini dengan kondisi logika if di sini. Oke, logikanya ini untuk memicu alarm aktif sama dengan true. Jadi ketika alarm berbunyi itu fungsi akan langsung mengirimkan teks waktunya minum obat yang ini ke serialnya. Dan jika tombolnya ditekan dalam kondisi standby, fungsi cek detak jantung itu akan melakukan kalkulasi pembacaan sinyal analog dari pin A1 itu selama 5 detik dan dikonversikan menjadi nilai BPM. Dan nanti akan dikirimkan melalui format data BPM yang ini. Oke. Dan kemudian kita lanjutkan dengan Node.js. Oke, di sini. Jadi di Node.js ini bekerjanya itu secara asinkron. Jadi maksudnya itu program akan membuka koneksi database menggunakan MySQL create connection yang ada di sini. Create connection. Dan menginisialisasi pustaka klien dari WhatsApp Web.js untuk memunculkan QR code autentikasi.
Jadi di sini inisialisasinya, dan juga logika utamanya itu berada pada fungsi pemantau data parser on data yang ada di inisialisasi sini. Parser on data itu di mana dari serial akan dipilah menggunakan percabangan string. Jadi jika teks yang masuk itu cocok dengan parameter pemicu, Node.js akan mengeksekusi fungsi dbQuery. Fungsi dbQuery, start dari sini. Fungsi dbQuery untuk memasukkan data ke tabel riwayat kesehatan. Jadi di sini nama database-nya riwayat kesehatan di Laragon itu, dan memanggil client send message untuk mengirimkan pesan WhatsApp yang rapi dengan format teks tebal. Ini dikasih kayak gini. Ini nanti jadinya teks tebal. Dan sebagai penutup di sini saya akan menyampaikan dulu secara terbuka, secara transparan mengenai kondisi fisik alat yang saat ini itu belum bisa disimulasikan secara penuh akibat adanya kendala pada lapisan perangkat keras. Jadi sekaligus memaparkan analisis solusinya. Jadi masalah pertamanya itu ada di bagian LCD I2C-nya. Jadi di sini ini nyala, tetapi dia itu kotaknya masih putih. Sebentar, ada fotonya. Nah, ini kalau kelihatan, ini masih putih, dan kalau misalkan diputar pakai obeng, itu masih, apa ya, kalau diputar ke kiri mentok itu nanti putih gini, ada kotak putih, tapi kalau misalkan diputar ke kanan itu dia kotak putihnya hilang. Nah, ini kemungkinan itu karena ada bukan kerusakan komponen sih, tapi ada masalah kegagalan komunikasi data atau I2C handshake yang kemungkinan besar itu berakar dari alamat I2C-nya antara kode program yang tadi itu diset sekitar 0x3f dengan hardware address asli modul yang mungkin itu alamatnya 0x27. Jadi kita cek dulu di sini. Nah, ini kan masih 0x3f. Kemungkinan yang ini itu dia 0x27. Jadi langkah perbaikannya sebenarnya saya sedang lakukan itu adalah mengunggah code I2C scanner itu untuk mencari alamat pastinya dan memastikan kembali kerapatan kaki kawat jumper pada jalur paralel yang gimana ya? Pada jalur paralel di bawah modul RTC, karena jika jalur paralel tersebut longgar, data tidak akan sampai juga ke LCD-nya. Dan sementara itu untuk pulse sensor, ini ada pulse sensornya. Ini belum bisa untuk membaca detak jantung, karena di sini kabel kemungkinan ini adalah kabel datanya, kabel yang untuk ke ground-nya itu dia lepas. Jadi pada pangkalannya ini yang ada di sini. Jadi mungkin solusinya ini akan coba diganti yang baru dan akan saya coba lagi dan semoga bisa digunakan untuk selanjutnya. Jadi sekian dulu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.